Shalom, saudaraku, apa kabar semuanya? Semuanya aman-aman ya, dalam perlindungan Tuhan, amin. Saudaraku, bahwa ada yang ketakutan, jangan takut ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada menyertai kita, amin. Dia sangat dekat sama kita. Kita percaya bahwa kita ini dalam naungan Tuhan. Kita percaya kita ini dalam dekapan Tuhan. Amin. Kita percaya hidup kita juga ada di tangan Tuhan, saudara. Kalau kita punya satu keyakinan yang seperti ini, saudaraku, maka kita akan tetap tenang, saudara. Amin. Saudaraku, akhir-akhir ini kita melihat bahwa begitu banyak orang ketakutan, termasuk orang percaya. Karena orang percaya melihat bahwa ada juga orang percaya yang meninggal. Jadi sehingga mengalami ketakutan. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa kata Alkitab. Apa hubungannya Alkitab dengan persoalan ini. Saya tidak tahu bahwa ini adalah tulah atau hukuman dari Allah atau bukan, saudaraku. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk melihat tulah-tulah yang terjadi di Alkitab, yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi ada beberapa tulah yang terjadi di dalam Alkitab, dan nanti kita akan melihat dan kita mengambil maknanya, artinya bagi kita. Pada saat ini kita menghadapi situasi ini, kita membutuhkan firman Tuhan. Ya, kita membutuhkan firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kita saja, tapi kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan, saudaraku? Jadi saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa tulah di dalam Alkitab. Tulah ini berbicara tentang hukuman Tuhan kepada manusia, saudaraku. Jadi hukuman ini, tulah ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang fasik saja. Bukan terjadi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan saja. Bukan terjadi kepada orang yang berontak kepada Tuhan saja. Tetapi itulah juga terjadi kepada orang-orang yang disebut umat Allah. Yang disebut umat Tuhan, saudara. Maka saya akan mengajak saudara melihat beberapa tulah. Dari beberapa itu nanti kita akan mengambil artinya bagi kita. Hikmahnya bagi kita. Pada saat ini kita menghadapi situasi seperti ini. Jadi saya akan membawa saudara untuk melihat tulah di Mesir, saudaraku. Ya, tulah di Mesir. Nah, tulah di Mesir ini terjadi ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umat Allah dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan punya rencana membawa umat Allah, umat Israel ini dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, jadi Musa ini diutus untuk menghadapi Firaun. Nah, Musa ini diperlengkapi Tuhan melakukan mukjizat. Jadi beberapa tulah Tuhan lakukan melalui Musa ini, saudaraku. Nah, ketika Musa ini datang kepada Firaun, Musa minta bahwa umat Allah, umat Israel itu dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi Firaun itu tidak memberikan. Ya, jadi Firaun ini tidak akan melepaskan itu. Nah, ketika Firaun tidak bisa melepaskan itu, saudaraku, maka Musa melakukan beberapa tulah, maka 10 tulah dikatakan. Jadi Musa melakukan 10 tulah, saudaraku. Ya, jadi 10 tulah, tulah yang ke-10 itulah yang menyangkut kematian anak sulung, menyangkut nyawa, itu memaksa Firaun itu melepaskan umat Israel itu keluar dari Mesir. Nah,
Saya akan mengajak saudara untuk melihat ada beberapa tulah yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Musa ketika Firaun bersikeras tidak memberikan mereka keluar. Nah, saya akan bacakan kepada saudara. Ada beberapa tulah. Tulah yang pertama, ketika seorang Musa menghadap Firaun, Firaun tidak bisa melepaskan umat Israel itu, umat Tuhan itu keluar dari Mesir. Maka Musa melakukan tulah pertama, air menjadi darah. Ya, jadi Sungai Nil itu menjadi darah. Dan binatang-binatang di dalam air itu semuanya mati, saudara. Jadi sungai itu menjadi sangat bau. Ya. Jadi ketika seorang Firaun melihat seperti itu, dia mengalami ketakutan. Tapi ketakutannya ini tidak lama, saudaraku. Ketika Musa pulihkan lagi, kemudian dia keras kepala lagi, saudaraku. Dia tidak izinkan, saudara. Nah, ketika dia tidak izinkan lagi, kemudian Musa melakukan lagi, dikatakan ada tulah katak. Jadi seluruh negeri Mesir itu banyak katak. Ya, masih takut sebentar, tetapi ketika dipulihkan dia tidak takut lagi. Kemudian juga ada tulah nyamuk. Nyamuk begitu banyak. Tulah yang keempat lagi lalat pikat. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam bara. Tulah ketujuh hujan es. Tulah kedelapan belalang, banyak belalang memakan hasil gandum. Ya. Kemudian yang kesembilan, tulah yang 9 gelap gulita selama 3 hari. Gelap gulita, saudaraku. Tapi dia juga tidak takut, saudaraku. Takut sebentar, nanti tidak takut lagi. Kemudian tulah yang ke-10, anak sulung mati. Ya. Jadi tulah yang ke-10 ini, ya, ini mengakibatkan semua anak sulung. Semua anak sulung di Mesir itu mati, saudara. Termasuk anak sulung binatang. Ya. Tetapi yang luar biasa, saudaraku, sebelum tulah ke-10 ini terjadi, Tuhan berbicara. Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel, umat Tuhan. Ya. Jadi sebelum ditimpakan tulah yang ke-10 ini, anak sulung mati, Tuhan berbicara kepada umat Israel. Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel, umat Tuhan, untuk apa? Mereka diperintahkan memotong, menyembelih domba atau kambing, saudaraku. Jadi setiap keluarga dia menyembelih domba atau kambing dan dagingnya dimakan. Darahnya, saudaraku, Tuhan perintahkan apa? Disapu atau diusap kedua tiang pintu di depan. Ya, sama di ambang atas pintu itu. Tuhan berikan perintah seperti itu, saudaraku. Ya, karena Tuhan berkata kepada mereka bahwa malam hari malaikat pemusnah dia akan melewati rumah-rumah. Setiap rumah yang ada darahnya, maka di situ tidak ada kematian. Ya. Jadi umat Tuhan mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Ya. Jadi mereka menyembelih domba atau kambing, ya, darahnya itu disapu di kedua tiang pintu dan disapu di atas ambang pintu. Jadi malam hari malaikat melewati itu, malaikat pemusnah melewati itu. Ya, setiap pintu
yang ada darahnya tidak terjadi kematian. Ya. Tetapi yang tidak ada darah, saudaraku, ya, semuanya anak sulung, anak yang pertama itu mati semuanya. Termasuk binatang-binatang mati. Termasuk anak Firaun, anak sulung Firaun juga mati, saudaraku. Tetapi yang luar biasanya, saudaraku, umat Tuhan itu tidak ada satupun yang mati, saudara. Tidak ada satupun. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Ya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi waktu itu. Begitu banyak orang kena tulah, saudaraku. Mati sia-sia. Jumlahnya sangat besar, saudara. Kita tahu bahwa orang Israel itu, umat Allah itu keluar dari Mesir, itu sekitar 600.000 laki-laki. Kalau kita bandingkan dengan penduduk di Mesir, tentu jauh lebih besar. Bisa jadi jutaan, saudaraku. Kalau jutaan seperti itu, dia punya anak satu, anak pertama, saudaraku, bisa jadi jutaan yang mengalami kematian. Tetapi yang luar biasa, umat Allah tidak ada satupun yang mati, saudara. Tidak ada satupun. Mereka taat apa yang Tuhan katakan. Mereka lakukan apa yang Tuhan katakan, walaupun tidak masuk akal. Ya, Tuhan perintahkan seperti itu. Nah, inilah yang disebut sejarah Paskah. Ini adalah Paskah yang pertama, saudaraku. Ya, jadi ini adalah Paskah yang pertama. Ini adalah sejarah Paskah. Jadi sejak saat itu, saudaraku, umat Israel, umat Tuhan, setiap tahun melakukan Paskah. Setiap tahun mereka sembelih domba, ya, sembelih kambing, sembelih lembu, ya, mereka lakukan itu, saudaraku. Nah, bagaimana saat ini kita, ya, kita tahu saat ini kita sudah tidak melakukan, kita sudah tidak memotong domba lagi, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, Yesus menggenapi dirinya, saudara. Ya, jadi orang Israel, umat Tuhan, dia potong domba, tetapi Tuhan Yesus, Dia menggenapi Taurat melalui dirinya, saudaraku. Ya, Dia anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Jadi oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita sudah tidak sembelih lagi binatang. Tetapi perjanjian kita adalah perjanjian baru dengan Tuhan. Perjanjian yang kekal, yaitu darah Tuhan Yesus. Ya, Dia pikul dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita ditimpakan di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Dosa kita ditimpakan di atas kayu salib. Ditimpakannya di atas kayu salib. Segala sakit penyakit kita, kelemahan kita juga ditimpakan di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan. Darahnya ditumpahkan. Maka pengampunan dosa. Dosa itu diampuni. Dosa itu dihapus. Dosa itu ditebus. Saudaraku. Maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya semua dosa-dosa kita diampuni. Semua dosa-dosa kita sudah dipikulnya di atas kayu salib. Semua sakit penyakit kita juga dipikulnya di atas kayu salib. Kita percaya ada jaminan keselamatan. Kita juga percaya ada jaminan kesehatan daripada Tuhan. Amin. Jadi kita percaya sakit apapun, ya, sekalipun itu mustahil, tetapi kita percaya ada mujizat yang tersedia bagi kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku,
Inilah yang disebut Paskah pertama, saudaraku. Maka ketika Tuhan Yesus, saudaraku, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia kumpulkan murid-muridnya. Dia mengadakan perjamuan malam. Dia perjamuan kudus. Dia mengambil roti. Dia katakan, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil anggur. Inilah darah. Ya. Jadi saudaraku, mereka melakukan perjamuan kudus, saudaraku, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tidak potong, kita sudah tidak sembelih binatang, tetapi kita diperintahkan, saudaraku, ya, kita melakukan perjamuan kudus, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudaraku. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita percaya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita selalu diingatkan, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia telah memikul dosa-dosa kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita. Darahnya telah dicurahkan. Kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Amin. Jadi ini yang Tuhan Yesus telah lakukan, saudaraku. Jadi ini perjalanan Paskah, saudaraku. Nah, saya kembali lagi pada saat yang pertama. Jadi saudaraku, orang Israel ini, umat Tuhan ini, ya, mereka dengar apa yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan perintahkan untuk memotong, menyembelih domba, dan darahnya disapu di kedua tiang pintu dan di atas ambang pintu. Mereka lakukan, saudaraku, dan mereka selamat. Ya, coba Anda bayangkan kalau mereka tidak lakukan, saudaraku. Kalau mereka tidak mau dengar kata Tuhan, mereka tidak lakukan itu, saudaraku. Saya sangat percaya kematian itu akan terjadi, saudaraku. Ya, tapi mereka taat. Mereka lakukan apa yang Tuhan katakan, walaupun tidak masuk akal, saudaraku. Mereka lakukan. Ternyata, saudaraku, mereka terbebas dari kematian itu. Amin. Ya. Jadi saudaraku, situasi yang kita hadapi pada saat ini, saudaraku, ya, situasi yang kita hadapi saat ini juga membutuhkan ketaatan kita, saudaraku. Ya. Membutuhkan ketaatan kita. Saya sangat percaya saudara sudah mendapatkan informasi bagaimana cara menghadapi virus corona. Bagaimana supaya terhindar dari virus corona. Saya sangat percaya saudara sudah memiliki itu. Saudara tahu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, itu belum cukup, saudara. Ya, itu belum cukup. Kita belajar dari sini, saudaraku. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, saudaraku. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Campur tangan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu setiap kita ini, saudaraku, dibutuhkan satu ketaatan, saudara. Taat. Ya. Ketika ada orang membaca di dalam apa yang terjadi itulah di Mesir ini menyangkut darah, ada orang hubungkan dengan ketaatan di dalam perjamuan. Dengan diadakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, maka dia akan terbebas, ya, terbebas dari kematian. Ya, saya katakan itu tidak salah, saudaraku. Ya, itu tidak salah. Ya, tetapi saudaraku, itu hanya sebagian kecil saja dari ketaatan, saudaraku. Jadi situasi saat ini yang kita hadapi, saudaraku, kita boleh menggunakan segala media yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik itu menyangkut sakramen perjamuan kudus, baik itu sakramen minyak urapan, atau di dalam doa kita, atau di dalam penyembahan kita, menyembah di dalam bahasa roh, ya.
Semua kita harus gunakan. Kita percaya bahwa kita percaya dengan seperti inilah yang kita lakukan. Tetapi kita harus ingat, ya, jadi ketaatan kita bukan hanya bagian itu saja. Jangan sampai kita ini taat. Ada orang kan begitu taat di dalam perjamuan kudus. Ya, dia yakini bahwa bisa dibebaskan dari maut. Dia begitu yakin. Itu baik. Tapi kita juga harus ada satu ketaatan yang lain. Ya. Dengan kata lain bahwa saudaraku, di saat ini kita membutuhkan satu apa? Kita diperlukan satu ketaatan. Taat apa yang Tuhan katakan. Ya. Memang tidak masuk akal. Saat ini ketika banyak orang menghadapi situasi seperti ini, justru begitu banyak orang lebih menggunakan kekuatannya sendiri. Tuhan itu diabaikan. Ketakutannya lebih kuat. Imannya menjadi loyo. Imannya menjadi kerdil. Kita bukan seperti itu, saudara. Kita harus bangun, kita harus bangun saat ini. Kita taat sama Tuhan. Taat. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sibuk dengan karir kita sibuk dengan bisnis kita. Sehingga kita lupa sama Tuhan, kita abaikan sama Tuhan. Yuk, saat ini, situasi saat ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Kita mungkin ada yang hidup sudah jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa. Mari kembali kita bertobat. Kita mohon campur tangan Tuhan. Selama ini kita tidak taat. Kita lebih taat lagi. Kita sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, saudara. Tuhan melihat sikap, Tuhan juga melihat kita. Dengan kerendahan hati kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, saudaraku. Saya sangat percaya Tuhan bisa mengubah. Ya. Kita tahu peristiwa ini, saudaraku, pasti ada izinnya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi, saudara. Ya. Tapi bukan Tuhan mencelakakan kita. Tuhan sering menggunakan tulah. Karena dia sayang sama orang, sayang sama umatnya, saudaraku. Dia adalah seperti kita punya orang tua. Tidak mungkin orang tua merencanakan yang tidak baik bagi kita. Tuhan kita seperti orang tua kita. Dia adalah Bapa kita. Tidak mungkin dia merencanakan untuk mencelakakan kita. Tidak mungkin, saudaraku. Ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di saat yang seperti ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta campur tangan daripada Tuhan. Saya sangat percaya Bapa kita yang sangat baik. Ya, dia akan mengubah rancangannya, saudaraku. Ya, kalau dia izinkan rancangan yang tidak baik, Tuhan bisa ubah ketika dia melihat kesungguhan kita, keseriusan kita. Maka dia akan merubah rancangan kecelakaan itu menjadi rancangan kebaikan. Oleh karena itu, kita ambil satu sikap pada saat ini. Kita tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita saja, saudaraku. Tapi kita membutuhkan bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kita mohon campur tangan Tuhan, saudara. Ya. Dengan kesungguhan hati kita, saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melumpuhkan kita. Amin. Amin, saudaraku. Saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Ya, saya doakan, saya sangat percaya saudara diberkati, dan saya juga akan doakan saudara kiranya Tuhan memberikan satu perlindungan
yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kita semua di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.